maka Allah wajib mempunyai sifat wujud dan Allah mustahil mempunyai sifat adam. Jadi lawannya sifat wujud itu adalah adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadati wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzu syafaati wal maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi, bersua kembali dalam kajian sederhana tentang mengenal betapa luasnya aturan Allah atau yang dikenal dengan agama Allah, yang mana baru kita bahas mulai dari fase atau dari tahap iman, Islam dan ihsan. Dan iman sudah kita capai bisa kita capai dengan mempelajari ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu bisa dikatakan kalau menurut ilmu tauhid itu disebut dengan akidah. Akidah itu dibagi 3, yaitu akidah uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah. Jadi dari akidah kemarin tadi ada uluhiyah, nabawiyah, dan sam'iyah. Nah, uluhiyah baru kita kenali, baru di sifat nafsiyah. Dan isinya ada satu sifat, yaitu sifat wujud. Yang artinya Allah itu ada. Dan kita ketahui bahwa yang mempunyai sifat ada itu cuma Allah. Selain Allah, sifatnya itu kalau tidak maujud ya ma'dum. Kalau tidak ma'dum ya maujud. Itulah sifat-sifat yang ada selain di zat Allah. Karena zat Allah cuma zat Allah yang mempunyai sifat wujud. Selain dari Allah tidak ada yang mempunyai sifat wujud. Adapun kalaupun itu disebut wujud, maka wujudnya disandarkan kepada 2 selain wujud hakiki. Bisa ke wujud aridi atau ke wujud hakiki. Nah, sampai sini pelajaran kita tadi. Menyinggung sedikit tentang kita supaya bisa mengenal Allah. Ada sebuah kata ulama yang mengatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa manusia atau siapapun itu yang ingin mengenal Tuhannya, maka dia harus mengenal dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka yakin dia akan mengenal kepada Tuhannya. Dalam kata lain, yang kemarin sudah kita bahas, bahwa artinya wujud itu ada atau digambarkan kemarin seperti ini, wujud di sini ma'dum, di sini maujud. Kalau manusia mengetahui jati dirinya bahwa dia itu asalnya tidak ada, kemudian Allah diadakan dengan dimasukkan ke alam rahim pada waktu kandungan 4 bulan, dan pada sebelum memasuki alam rahim dia itu ada di alam ruh. Dari alam ruh dia sudah berjanji kepada
Tuhannya untuk beribadah dan meyakini dan siap melaksanakan aturan-aturan Allah, maka dia dimasukkan ke alam rahim. Dari alam rahim dia hanya berbentuk dari sperma. Dari sperma itu lalu masuk ke sel telur, dari sel telur itu sehingga menjadi zigot kalau menurut ilmu biologi. Nah, dari itu kalau menurut Al-Qur'an itu dari alaqah terus jadi mudghah. Dari air mani kemudian masuk ke sel telur, dari sel telur itu menjadi darah kental, setelah menjadi darah kental menjadi daging kental. Setelah menjadi daging kental selama dalam usia kandungan 4 bulan barulah ruh itu ditiup. Dan sampai ke kandungan, di kandungan 4 bulan itulah dia dituliskan baik dan buruk akhlaknya, celaka dan bahagia akhirnya, soleh dan tidak solehnya. Maka di kehidupan itu dia di usia di kandungan 4 bulan itulah Allah catat semua ketentuan-ketentuan yang akan mengenai terhadap ruh yang telah dimasukkan ke dalam rahim sang ibunda itu. Nah, kalau kita melihat dari itu, maka kita asalnya dari ma'dum, terus jadi maujud, kemudian ma'dum lagi, kemudian maujud lagi. Berarti kita itu tidak punya kemampuan untuk menjadi wujud, sekalipun itu wujud aridi atau wujud idofi. Karena pada hakikatnya, kalau manusia mengetahui jati dirinya, mengetahui dia asal dari mana, dan tugasnya apa di dunia, lalu nanti kembalinya kemana, maka dia baru tahu akan hakikat wujud itu seperti apa. Maka dalam kitab Kifatul Awam dijelaskan, lau kasyafna hijaban laro aitahu ala Allah. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Kalaulah manusia dihalang hijabnya oleh Allah, maka dia bisa melihat dengan jelas kepada Allah. Kalaupun kita sekarang menyatakan bahwa wujud Allah itu tidak nampak dari penglihatan, itu karena hijab yang tidak Allah buka. Karena kalau Allah buka, itu yakin kita tidak akan mampu. Baik tubuh kita maupun keimanan kita. Bisa-bisa jadi kalau kita banyak contoh-contoh yang telah Allah berikan. Di antaranya, contoh yang Allah berikan itu kepada kaum Bani Israel yang diterangkan di surah Al-Baqarah, di mana Bani Israel ketika mendengar kalam Allah, dia ingin melihat Allah. Setelah itu dia ingin bertemu dengan Allah. Dan kalaupun bertemu dengan Allah, Bani Israel itu yakin dia akan menolak bahwa Allah itu Tuhannya. Karena suatu waktu pernah Bani Israel minta makanan langsung dikirim oleh Allah dari surga, dan pada waktu itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu Allah turunkan makanan langsung dari surga. Maka jawaban Bani Israel itu, hadza sihrum mubin, ini benar-benar sihir yang nyata. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kita mengetahui zat Allah, Allah itu wujud, yakin Allah itu wujud, Allah itu ada, yakin Allah itu ada. Buktinya mana Allah ada? Karena ada ciptaannya. Ada makhluk di bumi, ada makhluk di langit, ada ciptanya berbentuk bumi dan langit. Ada ciptaan Allah, bumi dan langit beserta isi bumi dan isi langit. Karena setelah saya sampaikan kemarin, tidak mungkin ada ciptaannya tanpa ada sang pencipta. Lalu bila mana muncul pertanyaan bagaimana kalau bumi dan langit itu tidak ada? Maka yang menjadi tanda Allah adanya itu di mana? Maka kita jawab, yang mengadakan Allah dan mentiadakan juga Allah. Gitu kan? Ketidakadaan bumi dan langit jadi tanda adanya Allah. Adanya bumi dan langit jadi tanda adanya Allah. Karena yang mengadakan dan yang mentiadakan adalah Allah. Allah mengadakan bumi dan langit, maujud. Allah mentiadakan bumi dan langit, ma'dum. Berarti yang mengadakan Allah, yang mentiadakan juga Allah. Ketika bumi dan langit tidak ada, Allah akan tetap ada. Karena yang mengadakan Allah dan yang mentiadakan Allah. Ketidakadaan bumi
atau tidak adanya bumi dan langit jadi tanda adanya Allah. Adanya bumi dan langit jelas itu sudah pasti adanya jadi tanda bahwa itu adanya Allah. Dan sampai saat ini kalau memang ada kekuatan yang mampu menyerupai satu ciptaan Allah, berarti dia sudah termasuk orang yang hebat. Satu aja yang menyerupai. Ternyata sampai saat ini belum. Seorang profesor pintar pun belum pernah menciptakan nyamuk sesuai dengan ciptaan Allah. Menciptakan lalat sesuai dengan ciptaan Allah. Itu belum pernah ada sampai saat ini. Berarti sampai saat ini bumi dan langit belum pernah ada orang yang mampu menciptakan bandingan dari makhluk yang kecil sekalipun, apalagi yang besar. Bahkan sekarang lagi rame-ramenya Cina mau membangun atau membuat bulan tandingan. Sehingga bulan itu yang akan menerangi selama tiap hari, tiap malam. Sehingga di Cina itu nanti tidak akan dikenal malam. Itu akan seperti siang terus. Karena ada satelit yang dikirim yang khusus menerangi negara Cina. Itu mustahil berlaku atau bisa bertahan lama. Seperti ciptaan Allah. Seperti matahari dan seperti bulan. Dan tidak mungkin itu sama dengan bulan. Itu hanya ciptaan manusia dan pasti ketika manusia menciptakan pasti terkena hudusnya. Pasti terkena ada kekurangannya. Tidak sesempurna ciptaan Allah. Ciptaan Allah tidak listrik, tidak membutuhkan matahari tidak membutuhkan listrik untuk menjadi terang. Bulan tidak membutuhkan tenaga listrik untuk supaya menjadi penerang. Itulah salah satu menjadi tanda bahwa Allah itu ada. Dan kalaupun bumi dan langit itu tidak ada, itu jadi tanda adanya Allah. Karena yang mengadakan bumi dan yang mengadakan bumi adalah Allah. Itu sampai sini. Dari wujud ini telah kita bagi tadi bahwa wujud itu bisa dibagi menjadi 3. Untuk apa ini wujud dibagi menjadi 3? Supaya lebih mudah memahami wujud yang ada di Allah seperti apa, wujud yang ada di makhluk seperti apa, dan wujud yang ada disandarkan kepada makhluk yang lain itu seperti apa. Maka wujud itu dibagi 3, atau katakanlah pakai tulisan Latin, wujud dibagi 3 atau ada 3. 1, hakiki. Jadi wujudnya hakiki ini berarti adanya Allah itu tidak baru, tidak ada yang mengadakan, tidak ada waktu kapan dia ada, dan tidak akan akhir kapan waktunya dia tiada. Ini tidak terikat sama sekali. Yang kedua itu wujud, tadi itu wujud aridi. Kalau pakai bahasa Arab ini hakiki. Kalau wujud aridi itu aridi. Ya. Wujud idofi. Nah, dari wujud ini sudah jelas bahwa posisi kita itu ada di 2 yang ini. Berarti wujud yang mutlak punya Allah adalah wujud hakiki. Karena wujud Allah tidak disandarkan kepada hal yang lain, dan wujudnya Allah tidak ada atau tidak dimulai dengan tidak ada. Beda dengan kita. Wujud kita dimulai dengan tidak ada, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dimulai dengan kita dari alam ruh, terus dari ke alam rahim, sekarang ke alam dunia. Nanti di alam ruh kita sudah tidak ada, karena sudah masuk ke alam rahim. Di alam rahim kita sudah tidak ada, karena kita sudah lahir di alam dunia. Sekarang kita ada di alam dunia. Nanti pun kita di alam dunia akan tidak ada. Dan akan ada di alam barzah. Di alam barzah kita tidak akan ada, lalu kita muncul di alam ba'ats. Di alam ba'ats kita tidak ada, kita bangun lagi atau ada lagi di alam mahsyar. Nanti kita terus sampai ke akhirnya puncaknya di alam surga dan di alam neraka. Akhir dari perjalanan itu.
Berarti kita posisi yang tadi, ketika kita ada di alam ruh berarti kita maujud di alam ruh. Diadakan Allah di alam ruh. Ketika dari alam ruh kita diambil dan dimasukkan ke rahim ibu, maka di alam ruh kita makdum dan maujud di alam rahim. Di alam rahim kita lahir ke alam dunia, berarti di alam rahim kita makdum. Artinya ditiadakan di alam rahim dan diadakan di alam dunia. Di alam dunia kita ditiadakan, nanti diadakan di alam barzah. Di alam barzah kita ditiadakan, lalu diadakan lagi di alam ba'ats dan seterusnya. Karena alam ini menyimpang sedikit dari materi. Karena alam ini kenapa Allah menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi milik Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu kalau menurut ilmu nahwu, alamin itu artinya jamak. Jamak itu berarti lebih dari 3. Maka alam itu setelah kita ketahui ternyata memang lebih dari 3. Dari mulai alam ruh, alam rahim, terus alam dunia, alam barzah, alam ba'ats, itu Allah yang memilikinya. Dan yang mengadakannya adalah Allah. Yang mentiadakannya pun adalah Allah. Berarti jelas sekarang yang maha ada itu cuma Allah. Selain Allah diadakan. Lalu sekarang ada, besok tidak ada, berarti yang mentiadakan pun Allah. Karena kita tidak mampu untuk saat ini mentiadakan satu hal tanpa ada kudrah dan iradah Allah. Jadi simpulnya dari sifat wujud ini bahwa Allah yang mengadakan satu perkara dan yang mentiadakan satu perkara. Dan kalau dibahas lebih panjang, wujud itu kita bagi menjadi 3 supaya lebih mudah dipahami. Ada wujud hakiki, yaitu wujudnya Allah yang tidak diawali dengan tidak ada. Terus adanya Allah tidak butuh yang mengadakan, dan adanya Allah tidak ada batas sampai kapan Allah ada. Beda dengan wujud aridi. Wujud aridi itu wujud atau adanya satu perkara yang baru. Memang disebut ada, tapi adanya baru. Seperti adanya bumi dan langit. Adanya baru. Karena sebelum bumi dan langit, Allah sudah menciptakan bumi dan langit. Barulah Allah menciptakan bumi dan langit itu setelah Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan para malaikat, lalu Allah menciptakan bumi dan langit serta isinya. Terus hal yang baru lagi seperti apa? Allah menciptakan gunung. Itu baru. Karena bumi itu pada awalnya diciptakan tidak ada gunung. Lalu Allah membuat gunung itu supaya menjadi pasak buat bumi-bumi, karena bumi waktu itu masih bergoyang. Jadi terus Allah menciptakan, karena pada awalnya Allah menciptakan bumi itu semuanya air. Lalu Allah menciptakan daratan dan menciptakan gunung-gunung supaya menjadi pasak di muka bumi supaya tidak terjadi goncangan. Terus adanya api di muka bumi baru, karena pada waktu Nabi Adam alaihissalam turun ke alam dunia, Nabi Adam membutuhkan alat untuk menghangatkan badan atau penghangat badan, maka Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk membawakan Nabi Adam api dari neraka. Maka malaikat Jibril itu membawa api dari neraka sebesar kepalan tangan. Kata Allah, kalau itu api dimasukkan ke alam dunia, maka dunia itu pasti hancur. Hancur lebur. Terus malaikat Jibril kembali lagi dan berubah menjadi membawa, diperkecil bawahnya menjadi sebesar koin. Lalu kata Allah, tetap akan hancur. Nah, terus malaikat Jibril kembali lagi dan membawa sebesar biji sawi. Sangat kecil sekali. Kata Allah, tetap akan hancur. Lalu apa ya Allah yang harus saya yang harus saya bawa? Bawa itu asap dari api neraka, lalu kubur di bumi selama 70 tahun di atas gunung, dikuburlah itu di atas gunung, si asap yang dari neraka itu dikubur sama malaikat Jibril selama 70 tahun, barulah bisa dipakai oleh kita.
itu jadi api yang dipakai kita itu sebenarnya hanya asapnya neraka. Jadi apalagi kalau membayangkan betapa panasnya gitu kan, berapa derajat Celcius neraka itu. Bahkan api yang paling panas di muka bumi saja itu hanya terbuat dari asap api neraka. Nah itulah, jadi wujudnya hal yang Allah ciptakan yang di bumi dan langit beserta isinya itu semua baru. Dan adanya itu pasti Allah yang mengadakan. Terus yang ketiga wujud idofi. Wujud idofi itu seperti yang tadi kita bahas, bahwa wujud idofi itu adanya suatu perkara disandarkan kepada hal yang lain. Seperti adanya anak karena disandarkan kepada bapak dan sebagainya setelah kita bahas. Selanjutnya yang di Allah itu yang pertama sifat nafsiyah, dan isinya sifat nafsiyah itu adalah wujud-wujud telah kita bagi dan telah kita terangkan tadi. Dan ini berarti wajib Allah memiliki sifat wujud. Ingat, wajib yang telah kita bahas itu adalah wajib akli, bukan wajib syar'i. Nah, kalau bahasanya wujud itu wajib akli, berarti ada lawan. Lawannya wujud wajib itu kalau menurut ilmu ilmu tauhid itu adalah mustahil. Ini wajib berarti mustahil. Ingat, wajib itu tadi kemarin telah kita bahas bahwa wajib yang di sini wajib akli, artinya kita atau akal akan membenarkan adanya suatu perkara dan akal akan menolak ketidakadaannya perkara tersebut. Akal akan menerima kalau Allah itu ada dan akal akan menolak kalau Allah itu tidak ada. Dan mustahil itu akal akan menerima kalau Allah tidak mempunyai sifat adam, gitu kan? Dan akal akan menolak kalau Allah itu mempunyai sifat adam. Artinya adam itu berarti tidak ada, artinya gaib, sama sekali tidak ada. Masa ada ciptaannya tapi tidak ada yang menciptakannya? Masa ada makhluknya tapi tidak ada kholiknya? Gitu kan? Itu secara logika memang akal tidak akan menerima. Karena bila mana ada suatu perkara itu pasti ada yang mengadakan, dan bila mana perkara itu tidak ada pasti ada yang mentidakadakan. Dan ini akal akan menerima. Maka Allah wajib mempunyai sifat wujud dan Allah mustahil mempunyai sifat adam. Jadi lawannya sifat wujud itu adalah adam. Maka posisinya kalau terhadap makhluk, maka kalau tidak maujud ya ma'dum, kan? Bukan adam, ma'dum. Karena kalau adam itu sifat hakikatnya, kalau ma'dum itu sifat sandarannya, karena kita diadakan dan ditiadakan. Kalau ma'dum itu ditiadakan, kalau maujud itu diadakan. Nah, mungkin pembahasan kali ini sampai sini dulu. Insya Allah besok kita akan masuk ke sifat salabiyah. Disinggung sedikit bahwa salabiyah ini diambil dari kata salab, artinya jadi sifat karena diawali dengan kata tidak. Jadi contoh seperti kidam, tidak ada awal, bako tidak ada akhir, mukhalafatul hawadits, tidak ada bandingan, qiyamu binafsi, tidak butuh yang melahirkan atau tidak butuh sandaran, dan selanjutnya dan sebagainya nanti kita akan bahas secara panjang lebar secara salabiyah di sifat salabiyah. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kajian sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan maslahat, dan mudah-mudahan menjadi salah satu ilmu yang membuat kita dan menjadikan kita lebih taat dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.